Makanya tidak semua orang mampu beli sholat subuh berjamaah illa min ibadihil mustofa, kecuali hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang rumahnya 1 kilo dari masjid, jangankan yang rumahnya 500 meter, 100 meter, bahkan yang nempel dengan masjid tanpa hidayah dan inayah Allah tidak mampu sholat subuh berjamaah. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Oh, yang mana orangnya? Kalau ada kita datengin. Lagi tidur, Pak. Ya. Ini berat rasanya melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Kenapa? Sulit subuh berjamaah. Orang yang mampu memakmurkan rumah Allah punya anggapan di masjid yang pertama adalah Baitullah. Di dalam surat An-Nur Allah firmankan fi buyutin azinallah, di rumah-rumah Allah diizinkan kita untuk mengangkat suara zikir kita. Ini buyut bahasa Arab, jamak dari baitun. Baitun artinya rumah, buyut rumah-rumah Allah. Jadi masjid Allah menyebutnya Baitullah, rumah Allah. Jadi sekarang ini pagi kita bukan jadi tamunya Mantap, bukan. Bukan jadi tamunya DKM Masjid, bukan jadi tamunya Bapak Lurah, Bapak RW. Pagi ini kita menjadi tamu Allah. Siapa Ramadan? Orang yang gembira menyambut Ramadan adalah orang yang paham kemuliaan Ramadan. Orang yang tahu keistimewaan bulan suci Ramadan. Kalau yang tidak tahu kemuliaan Ramadan, dia akan biasa-biasa saja, tidak merasa rindu, tidak merasa senang dan gembira, bahkan seringkali tertekan di hatinya. Jangan menggibah, apalagi lagi puasa pun. Itu kalau lagi puasa dan gibah, gugur pahalanya. Makanya jangan jadikan puasanya cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena dia hanya mampu menjaga yang membatalkan puasanya. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus saja, ayam pada bisa, kambing juga bisa. Masukin kambing, jangan dikasih makan dari fajar sampai maghrib, itu nggak akan mati itu kambing. Jadi kalau cuma nahan lapar, nahan haus, binatang bisa. Tapi puasa kita bukan cuma menahan lapar dan haus saja, bukan cuma menahan yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa pun diperhatikan, harus diperhatikan dalam dirinya. Tapi isaknya, subuhnya berjamaah di masjid, fashiduhum bil iman. Saksikan mereka adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa tidak beriman? Pagi-pagi buta dia ayunkan tangannya, langkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah pagi ini kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan subuh berjamaah, dan kita berharap pada Allah kebiasaan ini Allah tidak cabut sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal alamin. Ini kalau sudah terbiasa subuh berjamaah, satu hari Bapak sakit, ya nggak mungkin kan nggak sakit-sakit, pasti nanti sakit lambat laun. Segigih-gigihnya kita menjaga kesehatan, ujung-ujungnya pasti sakit. Semampu-mampunya kita mempertahankan hidup di dunia, ujung-ujungnya pasti akan mati. Makanya kalau ada orang nggak mau ke masjid, biarin aja, nanti juga mati bakal ke masjid.
bukan jalan sendiri, tapi digotong oleh teman-teman dan keluarganya. Ya. Setuju bukan? Gimana ngantuk? Assalamualaikum. Kalau mic-nya panjang kita jalan-jalan. Ya. Ini kabarnya sedikit. Saya mau cerita nih. Dulu ada orang yang alergi datang ke masjid. Makanya jangan jadikan puasanya cuma dapat lapar sama haus. Kenapa? Karena dia hanya mampu menjaga yang membatalkan puasanya. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus saja, ayam pada bisa, kambing juga bisa. Masukin kambing, jangan dikasih makan dari fajar sampai maghrib, itu nggak akan mati itu kambing. Jadi kalau cuma nahan lapar, nahan haus, binatang bisa. Tapi puasa kita bukan cuma menahan lapar dan haus saja. Bukan cuma menahan yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa pun diperhatikan harus. Di Sentul Bogor, Masjid Az-Zikra setiap malam 1 juz khatam tarawih. Jadi setiap malam 1 juz. Bahkan diumumkan Masjid Az-Zikra Sentul setiap malam 1 juz khatam di sholat tarawih. Sehingga orang yang datang ke situ mentalnya udah siap untuk berlama-lama sholat tarawih. Di sini juga sama, Masjid Al-Azhar kalau mau tiap malam 1 juz diumumkan di depan. Sholat tarawih Masjid Al-Azhar setiap malam khatam 1 juz. Kira-kira jamaahnya ada apa enggak? Bu, kira-kira ada apa enggak? Ya. Sebab kalau dia tidak, sudah ya, saya berharap kalau suruh ngomong terus sampai 2 jam kuat. Cuma Bang Haji aja rumah nggak kuat, ya. Dan ya, dia masih pengen terus nih. Umroh yuk, anaknya dengar, kata anaknya ikut bu. Ya, jadi pahalanya banyak betul nih. Jadi itu jangan keluar dulu, kita salat sunat isya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tadi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Pinang nanya ke saya, Ustaz, itu kenapa namanya Ustaz Joker? Ya, saya bilang itu yang memberi nama eksekutif produser MNC TV. Karena saya ceramahnya dulu di MNC disuruh ngejok. Harus ada joknya, ada humornya, ya. Makanya disebutnya Ustadz Joker. Dulu awalnya Ustadz Lukman Joker. Tapi saya tahu Bapak Ibu ketika mendengar Ustadz Joker, dalam benak pikirannya nih Ustadz pasti pinter main remi. Ya? Malah tahu aja dia kebetulan menang. Saya nggak bisa main remi Pak, ya. Sampai sekarang nggak bisa. Bahkan belum pernah saya main remi. Kalau gaplek pinter, kalau remi mah nggak bisa. Ya. Kenapa ceramahnya seru ngejok? Ini strategi dakwah. Karena dakwah zaman sekarang itu serba salah. Kalau ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi, jamaahnya jenuh, akhirnya keluar satu-satu. Sambil keluar pulang ngomong sama temannya, Ustaz itu diundang najis gua mengatakan. Agak lucu gitu. Di Jakarta tuh kayak begitu. Dulu ada ustadznya dakwahnya ayat Quran hadis Nabi. Lurus.